Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu adalah sebagian daripada iman. Orang yang mempunyai sifat malu berarti orang itu masih mempunyai iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, gurran muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa, sahabat Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah saya akan melanjutkan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adama nafabihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Ay unsyi'u iqrari bil hamdi mu'taqidan anna kulla thana'in lillah. Artinya aku bangun ikrarku, ketetapanku dengan kata-kata alhamdu, dengan kata-kata pujian, karena kita berkeyakinan bahwa semua pujian-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anna kulla tsana'in lillahi ta'ala. Setiap pujian-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, yang dimaksud dengan pujian itu adalah anna amalal iman dawat ajza'in wa khisalin. Bahwasanya amal perbuatan keimanan orang itu mempunyai beberapa zat dan beberapa bagian dan beberapa sifat-sifat. Wahiyallati tazidu a'malal insani bil ityani biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha. Yaitu yang dimaksud dengan amal iman seseorang itu mempunyai bagian, mempunyai sifat itu yang dapat membuat tambah atau yang menambahkan amal perbuatan itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan kebaikan, yang kaitannya dengan kemaslahatan, yang kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanqusu bi tarki syai'in minha, dan amalan iman itu dapat berkurang dengan meninggalkan salah satu dari amal iman seseorang itu. Artinya iman itu bisa bertambah dengan amal perbuatan yang baik, dan iman itu bisa berkurang dengan meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Wa amma aslul imani alladhi huwa at-tasdiqu. Adapun dasarnya iman itu yaitu membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, membenarkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqusu li'annahu law naqasa lakana syakkan. Maka tidak boleh berkurang keimanan kita, amal perbuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya berkurang, maka akan menjadi ragu-ragu.
iman orang berkurang itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Wala yasihhul imanu ma'asyakki. Iman itu tidak sah kalau dibarengi dengan keraguan-raguan. Maka keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita harus kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita itu berkurang, akidah kita itu mengendor, akidah kita dan keimanan kita itu tidak lengkap dan tidak benar. Jadi seandainya berkurang, maka kita akan menjadi orang yang ragu-ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemantapan ini, kemantapan iman itu sangat diperlukan. Sangat dianjurkan kepada kita semuanya untuk selalu menguatkan iman kita. Kadang-kadang iman kita itu bisa bertambah ketika kita berada di tempat-tempat yang baik. Ketika kita ada di masjid, ketika kita ada di syiar-syiar Islam, ketika kita berada di pengajian, iman kita seakan-akan tebal, seakan-akan iman kita itu bertambah. Tapi kadang-kadang iman kita kadang-kadang berkurang, terkadang berkurang ketika kita berada di jalan, ketika kita berada di pasar, ketika kita ada di tempat-tempat keramaian orang. Itu kadang-kadang iman kita berkurang. Al-imanu ahyanan yazid wa ahyanan yanqus. Iman terkadang itu bertambah dan terkadang berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menebalkan iman dan Islam kita. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, lanjutannya kita baca annal khisal al-mutafarri'ata anil iman sab'un wa sab'una. Bahwasanya cabang iman itu ada 77 cabang. Jadi cabang iman itu mempunyai 77 cabang. Rukun iman itu ada 6. Tingkatan iman itu ada 4. Rukun iman yang 6 itu sama-sama kita sudah ketahui bahwasanya kita beriman kepada Allah. Amantu billah wa malaikatillah, dengan malaikat-malaikat Allah, bi rasulih dan rasulnya Allah, kitabihi dan kitab-kitabnya, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada Allah, iman kepada rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun iman yang ke-6. Yang 6 macam. Adapun tingkatan iman itu ada 4, yaitu iman takhlid, iman ilmu, iman ayan, dan iman hak. Ayan yang disebut dengan ainul yakin, iman hak yang disebut dengan haqqul yakin. Adapun cabang iman itu terbagi menjadi 77 iman. Kama qalahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terbagi menjadi 77 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling utama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tingkatan iman yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling besar. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariqi, yaitu menyingkirkan penyakit yang ada di jalanan. Kalau ada pecahan kaca yang dapat membahayakan orang di jalan, kita singkirkan, berarti kita masih mempunyai iman. Tingkatan iman yang paling rendah. Kalau ada kulit pisang di jalanan yang dapat membahayakan orang, ada duri di jalan, ada paku di jalan yang dapat membahayakan orang, itu kita singkirkan, itu berarti kita masih mempunyai iman, meskipun iman kita itu iman yang terendah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan malu adalah sebagian daripada iman.
Orang yang mempunyai sifat malu, berarti orang itu masih mempunyai iman. Orang yang tidak punya malu lagi, berarti orang itu sudah tidak mempunyai iman. Maka dalam ajaran agama kita dianjurkan untuk malu dalam hal apa? Malu dalam berbuat kemunkaran, malu dalam hal berbuat kemaksiatan, malu dalam hal berbuat kebatilan. Tapi malu dalam hal-hal yang positif itu tidak dibolehkan bagi kita. Malu untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, di halaqatul ilmi, malu di tempat-tempat yang syiarul Islam kita datangnya, itu adalah malu yang tidak benar. Malu yang dianjurkan di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul muhadditsun. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama hadis, para ahli hadis. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya muliakan, saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.